Halo bro, kembali lagi dengan waktu bercerita. Pada tahun 2025, Indonesia semakin menarik perhatian investor asing untuk menanamkan modalnya di sektor pertanian. Hal ini tidak terlepas dari potensi sumber daya alam yang melimpah dan kebijakan pemerintah yang semakin mendukung investasi di bidang agrikultur. Salah satu bukti nyata dari meningkatnya minat investor asing adalah kesepakatan investasi dari Korea Selatan senilai 300 miliar rupiah yang difokuskan untuk pengembangan pertanian modern di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Proyek ambisius ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah daerah dengan PT Informasi Geosistem, IGS, sebuah perusahaan asal Korea Selatan yang bergerak di bidang teknologi pertanian. Investasi ini tidak hanya sekadar menyuntikkan modal, tetapi juga membawa transfer teknologi canggih berupa sistem pertanian berbasis digital dan praktik pertanian berkelanjutan yang diharapkan dapat merevolusi cara bertani tradisional di daerah tersebut. Rencana investasi ini mencakup berbagai aspek penting dalam pertanian modern, mulai dari penerapan sistem monitoring tanaman berbasis satelit, penggunaan drone untuk pemupukan dan pemantauan lahan, hingga pengembangan sistem irigasi pintar yang dapat mengoptimalkan penggunaan air. Tidak hanya dari Korea Selatan, Vietnam juga menunjukkan komitmen kuatnya dalam berinvestasi di sektor pertanian Indonesia, khususnya di bidang peternakan. Beberapa perusahaan besar asal Vietnam telah menyatakan kesiapannya untuk menanamkan modal yang cukup besar guna mengembangkan industri peternakan modern di Indonesia. Yang menarik dari komitmen Vietnam ini adalah rencana mereka untuk mengurangi ketergantungan impor produk peternakan hingga 50%, sebuah langkah strategis yang sejalan dengan program swasembada pangan pemerintah Indonesia. Investasi dari Vietnam ini diharapkan tidak hanya membawa modal segar, tetapi juga transfer pengetahuan dan teknologi di bidang peternakan modern yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi daging nasional. Peningkatan minat investor asing ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari berbagai kebijakan dan insentif yang ditawarkan pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah telah menyederhanakan berbagai peraturan terkait investasi asing, memberikan berbagai kemudahan perizinan, serta menawarkan paket insentif fiskal yang menarik bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di sektor pertanian. Selain itu, stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik di tengah ketidakpastian global juga menjadi faktor pendorong utama yang membuat Indonesia semakin menarik di mata investor asing. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian Indonesia sedang berada di ambang transformasi besar. Dengan masuknya investasi asing yang membawa teknologi modern dan praktik terbaik dari berbagai negara, diharapkan sektor pertanian Indonesia tidak hanya akan menjadi lebih produktif, tetapi juga lebih berkelanjutan dan kompetitif di pasar global. Namun demikian, untuk memastikan manfaat dari investasi ini dapat dirasakan secara merata, diperlukan pengawasan dan regulasi yang ketat dari pemerintah serta keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk petani lokal dan masyarakat sekitar. Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong transformasi sektor pertanian melalui program hilirisasi yang komprehensif, dengan fokus utama pada pengembangan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, singkong, tebu, dan berbagai produk pertanian lainnya. Program strategis ini dirancang untuk tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian mentah, tetapi juga untuk membangun rantai pasok yang lebih terintegrasi dari hulu ke hilir. Salah satu proyek unggulan dalam program ini adalah pengembangan industri hilir singkong yang diproyeksikan mampu menyerap investasi hingga 60 triliun rupiah. Angka yang cukup fantastis ini akan dialokasikan untuk membangun pabrik-pabrik pengolahan singkong menjadi berbagai produk bernilai tinggi seperti bioetanol, tepung mocaf, dan berbagai turunan produk lainnya yang memiliki nilai jual jauh lebih tinggi dibanding singkong mentah. Tidak kalah pentingnya, industri kelapa sawit sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar negara juga membutuhkan suntikan investasi besar-besaran sekitar 300 triliun rupiah untuk pengembangan industri hilirnya. Dana sebesar ini akan digunakan untuk memperluas jaringan pabrik pengolahan minyak sawit menjadi berbagai produk turunan seperti oleokimia, biodiesel, dan berbagai produk kosmetik serta makanan. Pengembangan industri hilir sawit ini sangat penting tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga untuk menjawab berbagai kritik dan hambatan perdagangan internasional terkait isu lingkungan dan keberlanjutan.
dengan memiliki industri hilir yang kuat, Indonesia dapat lebih leluasa menentukan harga dan tidak hanya bergantung pada ekspor minyak sawit mentah, CPO, yang fluktuatif harganya. Namun demikian, upaya menarik investasi besar-besaran ini tidak lepas dari berbagai tantangan struktural yang cukup kompleks. Masalah infrastruktur yang belum merata di berbagai daerah menjadi kendala utama dalam pengembangan industri hilir pertanian. Banyak kawasan penghasil komoditas pertanian yang masih kesulitan dalam hal akses transportasi, ketersediaan listrik yang memadai, serta jaringan logistik yang efisien. Selain itu, kompleksitas regulasi dan birokrasi yang berbelit-belit seringkali menjadi penghambat utama bagi investor, terutama investor asing yang kurang familiar dengan sistem perizinan di Indonesia. Masalah kepastian hukum dan konsistensi kebijakan juga sering menjadi pertimbangan utama bagi calon investor sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket kebijakan insentif yang lebih menarik. Beberapa di antaranya termasuk penyederhanaan perizinan melalui sistem online single submission, OSS, pembebasan atau keringanan pajak untuk investasi di sektor-sektor tertentu, serta percepatan pembangunan infrastruktur pendukung di berbagai daerah potensial. Khusus untuk industri hilir pertanian, pemerintah juga memberikan kemudahan dalam hal pengadaan lahan dan penyediaan kawasan industri terpadu yang sudah dilengkapi dengan fasilitas memadai. Dampak dari pengembangan industri hilir ini diharapkan tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha besar, tetapi juga dapat menetes ke petani kecil dan pelaku UMKM di sektor pertanian. Dengan adanya industri pengolahan yang dekat dengan sentra produksi, petani akan memiliki akses pasar yang lebih baik dan stabil, serta mendapatkan harga yang lebih kompetitif untuk hasil panen mereka. Selain itu, berkembangnya industri hilir juga akan menciptakan lapangan kerja baru yang lebih beragam, mulai dari tenaga kerja terampil di pabrik-pabrik pengolahan hingga peluang wirausaha baru di sektor pendukung. Transformasi ini pada akhirnya diharapkan dapat mengangkat kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan secara signifikan, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antara kota dan desa. Di tengah geliat investasi asing yang mulai memasuki sektor pertanian Indonesia, muncul tantangan serius yang dapat mengganggu iklim investasi, yakni masalah premanisme dan gangguan keamanan berusaha. Fenomena ini bukanlah hal baru di Indonesia, namun intensitasnya semakin mengkhawatirkan seiring dengan meningkatnya nilai proyek-proyek investasi di sektor agrikultur. Kasus terbaru yang mencuat adalah gangguan terhadap proyek investasi BYD di Subang, Jawa Barat, di mana pembangunan pabrik sempat terhambat akibat aksi-aksi intimidasi dari oknum yang mengatasnamakan organisasi masyarakat. Insiden semacam ini tidak hanya terjadi di Subang, tetapi juga terjadi di berbagai daerah lain yang menjadi target investasi pertanian skala besar, menciptakan ketidakpastian bagi para investor baik domestik maupun asing. Masalah premanisme di sektor investasi pertanian ini memiliki akar permasalahan yang kompleks dan multidimensi. Faktor utama yang melatar belakanginya adalah persaingan dalam penguasaan lahan, di mana banyak oknum yang ingin mengambil keuntungan dari nilai ekonomis tanah yang meningkat akibat masuknya investasi besar. Beberapa kelompok tertentu seringkali memanfaatkan celah dengan mengklaim hak atas tanah yang sebenarnya sudah jelas kepemilikannya, kemudian meminta kompensasi yang tidak wajar. Selain itu, ada pula praktik pemerasan terselubung yang dilakukan dengan dalih jaminan keamanan atau pengamanan proyek oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang lebih memprihatinkan, dalam beberapa kasus terindikasi adanya kolusi antara oknum preman dengan aparat setempat, membuat penyelesaian masalah menjadi semakin rumit. Dampak dari gangguan premanisme ini sangat signifikan terhadap minat investor. Banyak calon investor yang kemudian mempertimbangkan ulang rencana penanaman modalnya setelah mengetahui kerumitan masalah keamanan berusaha di Indonesia. Tidak sedikit proyek investasi yang akhirnya molor dari jadwal atau bahkan dibatalkan karena masalah ini. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat material berupa biaya proyek yang membengkak akibat gangguan, tetapi juga kerugian imaterial berupa penurunan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat sektor pertanian Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menarik investasi asing langsung, foreign direct investment, yang dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
Pemerintah sebenarnya telah menyadari seriusnya masalah ini dan telah melakukan berbagai upaya penanganan. Di tingkat pusat, Kementerian Investasi, BKPM telah berkoordinasi dengan Kepolisian RI untuk membentuk satuan tugas khusus yang menangani gangguan terhadap proyek-proyek investasi strategis. Di tingkat daerah, pemerintah setempat seringkali turun langsung untuk memediasi konflik yang terjadi antara investor dengan berbagai pihak yang terkait. Namun demikian, upaya-upaya yang dilakukan selama ini masih bersifat reaktif dan parsial, belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh. Penegakan hukum yang tegas terhadap oknum preman seringkali terhambat oleh berbagai kepentingan dan jaringan yang sudah terbangun lama di daerah. Untuk menciptakan solusi jangka panjang, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan sistemik. Pertama, perlu ada reformasi di bidang pertanahan untuk memastikan kepastian hukum dan transparansi dalam setiap transaksi lahan untuk keperluan investasi. Kedua, perlu dibangun sistem pengawasan dan pelaporan yang efektif untuk mendeteksi dini potensi gangguan terhadap proyek investasi. Ketiga, penting untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan komunitas lokal dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Keempat, perlu ada sosialisasi yang intensif kepada masyarakat sekitar lokasi investasi tentang manfaat yang dapat mereka peroleh dari kehadiran investasi tersebut, sehingga dapat mengurangi resistensi dari masyarakat. Hanya dengan pendekatan yang holistik seperti inilah masalah premanisme yang mengganggu iklim investasi pertanian dapat diatasi secara tuntas. Ke depan, Indonesia memiliki peluang emas untuk menjadi pusat investasi pertanian global dengan memanfaatkan momentum meningkatnya minat investor asing. Kunci utama untuk mewujudkan hal ini terletak pada kemampuan pemerintah dalam menciptakan ekosistem investasi yang lebih menarik melalui penyederhanaan birokrasi, peningkatan infrastruktur pendukung, dan penegakan hukum yang konsisten. Pengembangan teknologi pertanian modern dan praktik berkelanjutan harus menjadi fokus utama, sekaligus menjawab tantangan global terkait perubahan iklim dan permintaan produk ramah lingkungan. Kolaborasi erat antara pemerintah, investor, akademisi, dan petani lokal akan menentukan keberhasilan transformasi sektor pertanian ini. Jika seluruh potensi ini dapat dioptimalkan dengan baik, bukan tidak mungkin sektor pertanian Indonesia akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi sekaligus penopang ketahanan pangan nasional dalam beberapa tahun mendatang.